قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Jamaah kaum muslimin dan muslimat pelaksana salat maghrib rahimakumullah. Pertama saya mengajak kita sekalian untuk mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya dan karunia-Nya yang selalu tercurah kepada kita siang dan malam tak henti-hentinya, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan, juga kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salat isya berjamaah. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada baginda Nabi Allah, Habib Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabat-sahabat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di penghujung bulan Rajab. Nanti pada hari Senin itu, tepatnya tanggal 27 Rajab, ini suatu peristiwa luar biasa yang terjadi pada bulan Rajab, di mana Rasulullah menjalani Isra dan Mi'raj. Tapi di kesempatan ini saya tidak bertausiah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah substansi dari peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu tentang sholat. Karena begini, mayoritas orang muslim itu pada saat dia mengerjakan ibadah sholat itu, dia tidak memahami makna apa yang ia baca di dalam sholat itu. Padahal supaya sempurna sholat itu, seseorang harus bisa memahami apa yang ia ucap, apa yang ia baca di dalam sholat itu. Itu intinya di situ. Karena selama ini orang hanya sholat, dia membaca saja apa yang ia baca, tetapi tidak tahu, tidak memahami apa yang ia baca itu. Ini yang ingin saya jelaskan. Ingin saya berikan makna pada apa yang kita baca pada setiap gerakan-gerakan sholat kita. Itu yang intinya. Saya ingin bertausiah malam itu, intinya di situ. Semua kita sudah tahu apa itu sholat. Ya, sholat itu beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, lalu diakhiri dengan salam, dengan beberapa syarat dan rukun. Itu pengertian sholat. Sholat juga itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah sholat di dalam Al-Quran itu banyak, ya. Ya, tadi salah satu ayat yang tadi dibaca itu, wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di ayat yang lain juga, aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
dirikanlah sholat, karena sholat itu dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Ya, itu perintah sholat. Beberapa ayat yang berkaitan dengan perintah sholat. Tetapi yang paling berbahaya itu ketika orang meninggalkan sholat itu. Karena Rasulullah mengatakan, man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja, jelas-jelas dia adalah seorang kafir. Kalau kafir itu berarti semua ibadahnya tidak diterima, itu tidak diterima. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu, dia tidak tahu bahwa kalau dia sengaja meninggalkan sholat, dia telah menjadi orang kafir. Kalau dia kafir, berarti tidak diakui keislamannya, tidak diakui keimanannya. Kalau dia bukan orang yang beriman, bagaimana ibadahnya diterima? Ya. Ini kan sudah habis mau Rajab, nanti Sya'ban, persiapan untuk kita masuk ke Ramadan. Nanti orang Ramadan ini berduyun-duyun lalu datang ke masjid ibadah sholat. Tapi itu juga tidak lama, palingan seminggu lah, seminggu awal Ramadan itu orang berduyun-duyun melakukan ibadah sholat. Tapi kemudian pertengahan selanjutnya mulai lagi, apalagi habis Ramadan lagi sudah hilang. Lalu apalah artinya kita hidup ini? Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak semua kita dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sekarang sholat sudah, syarat-syarat sholat semua terpenuhi ya. Islam, balik, berakal ya, menutup aurat ya, terbebas dari hadas kecil maupun hadas besar, suci dari najis pakaian dan tempat ya, menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu sholat ya. Itu syarat-syarat sholat. Sekarang rukunnya, rukun sholat itu ada 13 ya. Jadi kalau rukunnya satu saja tidak terpenuhi, berarti sholatnya tidak sah ya. Yang pertama, berdiri betul. Berdiri bagi orang yang puasa. Kalau dia tidak mampu berdiri, boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk lagi, boleh berbaring. Itu satu. Yang kedua, niat. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, adaan mustaqbilal qiblat, adaan ma'muman lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua itu niat. Kemudian yang ketiga membaca Al-Fatihah. Lalu yang keempat itu rukuk dengan tumanina. 5 i'tidal dengan tumanina. 6 sujud 2 kali. 7 duduk antara 2 sujud. 8 duduk tasyahud akhir. 9 membaca tasyahud akhir. 10 membaca salawat kepada Rasulullah. Lalu kemudian salam,
terus tertib. Itu rukun sholatnya. Di luar rukun itu yang kita kerjakan itu adalah sunnah, ya. Jadi sunnah sholat ada dua, sunat hayat dan sunat af'al. Nah, sunat hayat itu misalnya mengangkat tangan, ya, pada saat kita takbiratul ihram Allahu Akbar, itu masuk sunat hayat. Kemudian bersedekap tangan, jadi tangan diletakkan, yang kanan tidak kiri, itu termasuk sunnah, ya. Terus membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsira, itu sunat hayat, ya. Lalu membaca salah satu surah Al-Quran. Kemudian setiap gerakan itu mengucapkan takbir, ya. Kemudian duduk tawarruk, ya, duduk tawarruk, duduk biasa, kemudian duduk iftirash, ya. Membaca selawat kepada keluarga Rasulullah, lalu salam, memalingkan muka ke kanan kemudian ke kiri. Itu termasuk semuanya adalah sunat hayat. Sunat af'al itu membaca tasyahud awal. Kalau yang tadi tasyahud akhir itu di rukunnya. Lalu selawat kepada Nabi di tasyahud awal. Yang ketiga, selawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Ya, jadi yang akhir, ya. Kalau lalu yang berikut itu kunut pada sholat subuh dan kunut pada witir pertengahan Ramadan sampai selesai. Itu sunat abad namanya. Sekarang bagaimana kalau orang lupa? Kalau orang lupa mengerjakan salah satu rukunnya, ya, maka kalau dia ingat, dia harus mengulangi yang dia tinggalkan itu. Setelah itu kemudian setelah dia salam lalu sujud sahwi, sujud karena lupa. Itu kalau meninggalkan rukun, ya. Jadi sujud sahwi itu kita baca Allahumma man la yanamu wa la yashu pada saat sujud sahwi setelah salam, ya. Tapi kalau yang kita lupa itu, ya, sunat hayat, itu kita tidak perlu mengulang, tidak perlu, ya. Kalau kita lupa sunat abad, juga kita tidak perlu mengulang, tetapi kita harus sujud sahwi, ya. Misalnya tidak baca kunut pada salat subuh, itu harus sujud sahwi, gitu. Sekarang perbedaan laki-laki dan perempuan, ya. Kalau aurat laki-laki itu dari pusat sampai di lutut harus tertutup pada sholat. Kalau perempuan aurat itu seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Kemudian laki-laki pada saat ruku sujud tangannya harus diregangkan, ya. Perempuan tangannya dirapatkan. Pada saat sujud laki-laki perutnya diangkat. Kalau yang perempuan perutnya disandarkan pada pahanya. Itu untuk perempuan, ya. Kalau dia lupa, imam itu lupa,
laki-laki mengucapkan subhanallah, dan perempuan menapuk tangan kanan menapuk punggung tangan kirinya. Kalau imamnya itu lupa, ya. Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal sholat itu. Sekarang kita mulai di arti dari apa yang kita baca, ya. Kita sudah mulai salli fardhu maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblat adaan ma'muman lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap ke kiblat jadi makmum karena lillahi ta'ala. Kehidupan manusia, ya, nanti jadi diharapkan nanti Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, dari hari Senin, ya, hari Senin itu kan 27 Rajab, ya, 1443 Hijriah. Jadi nanti pada Isya kita akan baca uraian perjalanan Rasulullah pada saat beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan tausiah singkat pada malam ini bermanfaat kepada jemaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.